Kalian mau tahu kelebihan dan kekurangannya lensa Sony 70-200 seri G OSS ini? Kalian bisa tonton videonya dari awal sampai akhir, tapi sebelumnya kita putar dulu intronya, cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Farul Aziz Channel. Oke teman-teman, di video kali ini gue mau sedikit mengulas dan sedikit mereview lensa Sony 70-200 f4 seri G OSS ini. Nah, lensa ini tuh adalah lensa telenya dari Sony. Nah, ini ada dua seri ya. Yang ini ada G-nya yang warna hitam dan G-nya yang warna orange kalau nggak salah ya. Nah, di sini tuh f-nya cuma dapat 4 paling besarnya dan bukaan terkecilnya itu ada di 22. Nah, di sini tuh dia memiliki focal length 70 sampai 200 ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya jangkauannya yang jauh itu ini enak banget ya buat teman-teman yang suka sport dan atau enggak yang untuk mengambil jarak jauh, ini salah satu lensa rekomendasi untuk Sony. Nah, harganya tuh di marketplace itu kisaran di 17 juta sampai 18 jutaan lah ya. Diameternya dia punya di 72 ya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman punya filter yang 72 atau enggak 77 itu bisa dipakai di sini juga. Tapi kalau misalnya kita punya filter di 77 ini bisa pakai di step up-nya di 72 atau 77, ini bisa dipakai juga di sini. Ini enak dan berat ya buat dipakai di kamera. Mungkin body-body yang agak besar ya. Kalau misalnya gue kan di Sony ZV, ini gue cobain juga di Sony ZV. Ternyata kebanting banget sama body Sony ZV ya. Sony ZV-nya tuh kan kecil banget ya, sama ini lensanya gede banget, apalagi udah pakai hoodnya ini sangat besar sekali teman-teman. Nah, ini hoodnya untuk meredam sinar dari atas, misalnya dari depan, nanti dia nggak langsung jatuh ke lensanya, jadi dia meredam ya dari pakai hood ini. Nah, kecepatan autofokusnya tuh ini cepet banget teman-temannya. Di Sony ZV itu kan cepet ya, apalagi di A64 juga sama cepet, kecepatan autofokusnya cepet banget. Terus juga soft, nggak berisik juga ya, jadi ya soft aja gitu. Nah, terus pakai lensa ini tuh tajamnya bener-bener tajam teman-teman, dan memiliki depth of field yang halus banget. Itu udah gue cobain dan kalian bisa lihat hasilnya di akhir video, oke? Nah, ini tuh pokoknya the best banget sih, apalagi dibukaannya yang punya 2,8 ya di seri yang satunya lagi. Ini kan cuman seri yang G yang warna hitamnya. Nah, ini memiliki cuman f yang paling terbesarnya itu cuman di 4 aja. Cuman menurut gua kalau misalnya untuk cahaya yang cukup ini bisa banget dipakai di shutter speednya di 1/100 minimal lah ya, 1/200 ke atas itu rekomendasi banget. Karena kalau misalnya kita kurang dari 1/100 itu bisa jadinya jadinya shaking gitu ya sininya tuh si hasil gambarnya, karena kurang stabil gitu ya, kurang stabil karena shutter speednya rendah banget. Nah, di sini ada panel-panel teman-teman ya. Biasa panelnya ada autofocus, terus ada manual focus, terus ada full yang untuk full zoomnya, dan ini ada optical steady shootnya juga. Nah, ini gue belum coba, ini ada mode 1 dan mode 2 nya, tadi gak sempet juga karena terburu-buru, kurang waktunya juga ya. Jadi gue kurang untuk mereviewnya, untuk nyobainnya sebenarnya, untuk nyobain di lensa ZV ini. Nah, kelebihan dari lensa 70-200 ini, kelebihannya itu bisa menangkap jauh ya teman-teman ya. Intinya itu ya, udah pasti ini bisa memotret atau mengambil gambar dari jarak jauh ya. Dari 70 sampai 200 itu wah lumayan jauh banget sih. Nah, terus kelebihan selanjutnya itu dia udah pakai OSS, jadi kalian bisa menangkap gambar secara stabil, jadi mengurangi getaran shakingan ketika kita mengambil gambar atau kita mengambil video. Nah, terus kekurangannya apa sih dari si lensa 70-200 ini? Kekurangannya kita tidak bisa mengambil jarak dekat ya teman-teman, jadi kita ribet banget untuk mengambil gambarnya, harus yang misalnya objeknya nggak terlalu dekat, nggak terlalu jauh, kita harus mundurnya sangat jauh. Ini kekurangannya itu aja, dan berat juga sih. Ini lumayan lah ya kalau misalnya kita pakai body yang mungkin di A7, terus pakai kalau nggak Sony FX6, kalau FX selanjutnya pokoknya seri-seri yang di A6 seri A6 atau nggak ZV ini berat banget pakai bodinya. Apalagi pakai rig, wah ini sangat berat ya. Cuman kalau misalnya kelebihannya sih menurut gue udah cakep banget karena tajam juga, ini sangat tajam gitu ya. Terus autofokusnya cepat dan soft juga, nggak berisik. Wah
ini sih bener-bener menurut gua untuk sport atau enggak untuk candid. Kalau untuk jarak jauh ini salah satu rekomendasi. Apalagi kalau misalnya kalian punya budget, mending ditambahin lagi di yang di f-nya di 2,8 itu lebih cakep sebenarnya. Jadi kalau misalnya teman-teman membutuhkan jarak jauh gitu ya, terus untuk menangkap misal pengen mendapatkan si gambarnya tuh yang backgroundnya jauh menjadi dekat, ini bisa banget pakai lensa yang 70-200 atau enggak yang 70-300 atau enggak yang lain-lainnya, karena lensa-lensa panjang tuh bener-bener cakep teman-teman. Nah kalau misalnya kalian mau pakai lensa ini, itu menurut gue ya rekomendasi ini pakai tripod kalau misalnya mengambil video ya, karena kalau misalnya mengambil video pakai begini tanpa ada stabilizernya sangat-sangat riskan untuk shaking ya teman-teman. Jadi nanti gerak-geraknya gak jelas gitu ya. Mending kalian pakai tripod, itu sangat membantu. Dan kalau misalnya tripodnya juga itu biasanya kan di body ya, ini tapi di mounting si tripodnya itu ada di lensanya, karena ini sangat berat banget. Apalagi di Sony ZV itu body yang kecil, udah gue cobain ya, itu sangat-sangat kebanting sama lensa, beratan lensa daripada kamera Sony ZV gue ini. Karena kalian tahu sendiri ya, kamera Sony ZV itu terbilang kecil, tapi di dalamnya tuh udah terkini, udah terupdate, dan aplikasinya tuh udah bagus lah ya gitu ya. Gue juga cobain di mode videonya di Sony ZV itu, di sini pakai 70 dan gue aktifin di stabilizernya, itu benar-benar smooth teman-teman. Yang penting kita bisa menstabilkan ketika kita mengambil videonya, itu harus benar-benar stabil ya, karena kalau misalnya tidak stabil itu kita wah gak karuan gitu. Itunya berat apa si ambil gambarnya itu nggak akan karuan. Nah kalau misalnya kalian beli lensa 70-200 ini, kita udah dikasih kayak ini nih, apa ya namanya, pouchnya. Jadi kalau misalnya kalian disimpan itu biar awet gak kegores-gores, ini bisa dimasukin ke sini. Ini kisaran 17 juta atau 18 juta ya, tergantung marketplace. Kalau second-secondnya ya paling di 15 lah gitu ya, masih tinggi juga ya. Kalau misalnya gua agak mikir beberapa kali ya kalau misalnya ada duitnya juga gitu. Kalau tergantung kebutuhan sih. Kalau misalnya kalian memang butuh untuk sport atau enggak untuk jarak jauh ya, ini sangat rekomendasi gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian belum punya budget, kalian bisa juga beli yang seri-seri kayak Tamronnya, kalau enggak dari Sigma ada juga ya. Kalau enggak kalian pakai yang Canon, terus juga kayak lensa Canon dimasukin mounting, dimasukin adapter, langsung pakai lensa Canon, itu masih bisa juga. Nah di sini pun ada tombol-tombol yang bisa kalian custom teman-teman ya. Di sini nih ada tombol, ini ada 3 custom. Jadi kalau misalnya kalian moto, ini bisa diklik, ini bisa jadi di custom nih tombolnya, mau tombol kemana ya, ini bisa banget. Ada 3 tombol custom. Selebihnya ini cakep banget, cocok banget. Pokoknya gue sekali lagi gue kasih tahu, rekomendasi banget ini buat teman-teman yang memiliki budget yang sedikit banyak ya, lebih baik pakai ini. Dan misalnya kalian mau up lagi, kalian bisa beli yang f2,8 nya supaya dapat di low light-nya. Kalau misalnya malam, ini harus pakai flash ya, pakai flash masih pakai flash, dan kalau nggak pakai ISO yang cukup tinggi ya, soalnya f-nya masih bukaannya tuh terbesar cuma 4 dan bukaan terkecilnya ada di 22 normalnya. Lensa ini tuh salah satu lensa favorit ya, mungkin buat teman-teman yang suka sport, ini salah satu lensa favorit karena memudahkan untuk mengambil jarak jauh. Kalau misalnya kita pakai lensa fix nggak mungkin juga ya teman-teman, karena pendek banget, gak bisa di zoom juga. Ini lensa bisa di zoom ya, jadi cocok, benar cocok banget. Oke, mungkin segitu aja ulasan lensa 70-200 f4 seri G OSS ini. Nah, kalian bisa beli aja kalau misalnya kalian punya budget. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa klik dulu tombol subscribe-nya dan klik loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari gua. See you next video, bye-bye.